Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan Sufi dalam menghadapi kasus corona. Tidak disangka, tidak dikira, bahkan tidak ada satupun orang yang mengharapkan akan kehadirannya. Datang dengan tiba-tiba, menyapa dengan egonya, dan berkembang begitu saja. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini buatan manusia, ataukah ini azab dari Tuhannya untuk menghancurkan seluruh isi dunia? Lantas bagaimanakah sikap kita sebagai kaum yang beragama? Perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam agama kita sudah mengenal yang namanya takdir, di mana tiada suatu kejadian apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali adanya takdir dari Allah. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, yang artinya tiada suatu musibah yang menimpa di bumi ataupun kepada kalian, melainkan sebelumnya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum penciptaannya. Dan bagi Allah itu adalah mudah, yang mana tujuannya terdapat dalam ayat 23, yang artinya supaya kamu tidak berduka cita atas sesuatu yang luput darimu, dan supaya kamu tidak terlalu bergembira atas apa yang telah diberikannya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Di sini saya akan menggunakan trilogi Islam, yakni ikhtiar, doa, dan tawakal, guna untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bagi saya, ketiganya merupakan hal yang saling berkaitan dan bersatu padu guna untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama, yakni ikhtiar. Ketika seseorang tersebut berikhtiar tanpa disertai dengan doa, maka itu akan membuatnya menjadi ketakutan. Padahal rasa takut sendiri, baik dalam segi medis maupun segi agamis, itu memiliki sisi buruk terhadap diri seseorang. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam kitab Hilyatul Aulia, bahwasanya pada zaman dahulu ada wabah taun, yakni wabah yang ganas, yang hendak pergi ke Damaskus. Wabah tersebut bertemu dengan seorang waliullah. Oleh waliullah, wabah tersebut ditanya, "Kemana engkau akan pergi?" Wabah tersebut menjawab, "Aku akan pergi ke Damaskus." Kemudian wali tersebut bertanya kembali, "Berapa lama kau di sana dan berapa banyak korban yang akan engkau makan?" Wabah tersebut menjawab, "Aku di sana selama 2 tahun dan memakan korban sebanyak 1.000 orang." Setelah kembali dari Damaskus, wabah tersebut bertemu lagi dengan seorang wali. Oleh wali ditanya, "Wahai wabah, katanya kau di sana selama 2 tahun dan memakan korban sebanyak 1.000 orang. Tapi mengapa yang meninggal ada 50.000 orang?" Wabah tersebut menjawab dengan bijaknya, "Aku hanya memakan 1.000 orang. Dan yang 49.000 lainnya itu mati karena dirinya sendiri, yakni karena ketakutannya." Yang kedua, yakni doa. Ketika seseorang tersebut hanya berdoa tanpa disertai dengan adanya ikhtiar, maka seseorang tersebut akan merasa sembrono. Ia merasa sudah banyak berdoa tanpa mengikuti himbauan dari pemerintah ataupun dari medis. Yang kedua, yakni doa. Ketika seseorang hanya berdoa saja tanpa disertai dengan adanya ikhtiar, maka ia akan bersifat sembrono. Ia akan mengabaikan perintah dari pemerintah dan dari larangan-larangan medis. Padahal telah dijelaskan dalam kisah wabah taun tersebut bahwasanya Rasulullah itu melarang orang yang berada dalam wilayah wabah untuk keluar dari wilayah wabah, dan orang yang berada di luar wilayah wabah untuk masuk ke dalam wilayah wabah. Dan yang ketiga adalah tawakal. Tawakal merupakan salah satu tingkatan maklumat yang telah diterapkan oleh Imam Al-Ghazali.
Ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berdoa, maka tugas terakhir kita yakni bertawakal. Kita serahkan diri kita kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi semua cobaan ini. Demikianlah nilai-nilai tasawuf yang dapat saya ambil untuk menghadapi masalah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Khamsatun udfi biha harral waba ilhaqimah al-Mustafa wal Murtada wa badahuma wa fa